Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, mari kita mengawali dengan doa. Mohon salah satu untuk bisa menyiapkan dan berdoa bersama. Mas Umam, silahkan disiapkan. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut ta'alluqa Biizalatil jahli an nafsihi Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi Iftah lana qulubana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum memulai kegiatan, Pak Guru presensi untuk kehadiran pada pertemuan kegiatan belajar di siang hari ini. Yang pertama, Dianatul, Fatma Dwi, Janetari Lin, Safa Aulia, Muhammad Panggih, Satria Danu, Naomi Sofiana Dewi, Elvira Anindya, Diana Oktavia, Humam Asadillah, Aulia Nanda, Kalila Lelatu Sifa, Isna Nurul, Mafaza Hansa, Muflihatul Ngalia, Safira Anggita, Sahda Kalimatul, Muhammad Khairul Basid, Rizky Julian, Saniatul Lutfiyah, Tazkiyatu, Ika Nabila, Yazilatun, Elisa Mulyasari, Ahmadin Sofwan, Rizky Agus, Danang Abimanyu. Baik, alhamdulillah kehadiran semuanya hadir pada siang hari ini. Oke, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada siang hari ini. Semuanya sudah terkumpul berdasarkan pembagian kelompok yang ada sesuai dengan kegiatan yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat kita membahas tentang apa pertemuan minggu yang lalu? Bahas Quran surat Al-Baqarah. Ayatnya 143. Baik. Di kesempatan kali ini Pak Guru juga kepingin, karena bagian dari tugas diantaranya adalah kalian selain menulis, ada juga yang menghafal walaupun belum menghafal, dari kelompok 2, 3, atau 4 atau kelompok 1, silahkan salah satu untuk bisa membaca Quran surat Al-Baqarah dengan kaidah ilmu tajwid sebelum nanti kita masuk ke pembahasan yang utama pada pertemuan KBM di siang hari ini. Silahkan, siapa yang mau membaca, silahkan kaidahnya dengan tajwid yang benar ya Mas. Oh ya, dari kelompok berapa Mas? Dari kelompok 2, siapa namanya? Oh ya, Mas Humam Asadillah. Silahkan yang lain didengarkan. Mas Humam mau membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dengan kaidah murattalal ya Mas. Oke, yang lain didengarkan, disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Oke, beri aplaus untuk Mas Humam. Baik, Allahumma rahamna bil Quran. Luar biasa dibaca dengan kaidah tajwid yang benar, walaupun mungkin ada satu huruf yang kelewat. Ya, harusnya dibaca fathah tapi kayaknya tadi dibaca apa ya, Mbak? Kasroh. Dilafal yang mana? Oh, imanakum. Tadi dibaca apa ini? Imanikum. Allahumma rahamna bil Quran. Gak apa-apa Mas Humam. Grogi kayaknya karena ya kayak grogi ya. Gak apa-apa. Satu huruf terlewat. Ada yang sudah bisa mengira-ngira tadi Mas Humam ketika membaca ini sudah dengan kaidah tajwid yang benar? Ada yang bisa menyebutkan atau mendefinisikan atau menerangkan bahwa tadi yang sudah dibaca Mas Humam sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Sudah atau belum? Sudah? Sudah belum Mas Danan? Sudah. Yang lain? Sudah. Oke. Sudah dan sudah sangat tepat. Ya, dibaca dengan tartil. Dalam kaidah tajwid ada mongkolah warattilil Qur'ana tartila, dan hendaknya ketika kalian membaca Al-Qur'an tartilan. Tartilan itu berarti benar. Benar cara membacanya, benar tajwidnya, ya, yang jelas berkaitan dengan hukum tajwid. Ada spesifik ketika membaca Al-Quran dalam kategori belajar, salah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah bisa membaca, sudah bisa lancar, maka kaidah ilmu tajwid itu menjadi sesuatu yang wajib. Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, ada yang bisa mendefinisikan tentang kaitannya dengan hukum belajar ilmu tajwid? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan? Mas Sofwan? Tidak? Mas Rizky? Mas Julian? Hukum membaca ilmu tajwid adalah Mbak Ika? Oke, silahkan. Fardu kifayah. Belajar membaca ilmu tajwid itu berarti fardu kifayah. Fardu kifayah ada yang bisa mencontohkan hukum yang lain di fardu kifayah? Fardu ain. Untuk yang fardu kifayah, kalian bisa menyebutkan satu contoh hukum fardu kifayah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mbak Safira? Sholat jenazah, bener enggak Mbak Naomi? Oke, sholat jenazah. Sholat jenazah itu seperti apa hukumnya? Oke, cepat. Ketika sudah ada yang belajar, ya, ketika sudah ada yang mensolatkan satu jenazah, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya, sama dengan belajar membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Agar bacaan kita dianggap benar,
Benar oleh apa? Ya oleh ilmu tajwid itu. Karena Al-Quran diturunkan sudah berkaitan dan bersama dengan tajwidnya. Ya. Yang kedua, hukum fardu ain khusus untuk siapa? Khusus untuk siapa? Mbak Safira, Mbak Sahda? Hah? Untuk siapa? Tadi Pak Guru sudah menyampaikan. Mbak Naomi diulang. Fardu kifayah. Yang kedua, fardu ain. Fardu ain berarti spesifik untuk orang yang membaca Al-Quran. Tadi Mas Humam membaca dengan tajwid. Berarti Mas Humam sudah menerapkan ilmu tajwid sebagai bagian daripada fardu ain, membaca ilmu tajwid dengan kaidah yang benar. Di sini disebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, walaupun Pak Guru mengulang tidak dengan kaidah murattal Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Ini tadi ummatan wasatan. Ya enggak? Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta illa lina'lama man ya mimman ya wa in lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Ada beberapa kalimat yang Pak Guru tandai ya, yang insya Allah spesifik kepada pertemuan kita, pembahasan pada siang hari ini, yaitu tentang hukum tajwid. Kaidahnya dalam membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 143 spesifik untuk hukum tanwin dan nun mati. Tanwin dan nun mati. Kelompok berapa ini ya? Kelompok 1. Ada yang bisa mendefinisikan tanwin itu apa? Bisa sambil baca kalau tidak hafal, karena kalian di buku paketnya di halaman 142 atau di LKPD-nya halaman 2 sudah ada spesifiknya. Kalian tinggal memahami. Pak Guru tambahkan di sini agar kalian ya bisa lebih spesifik. Ya. Biar ya anak zaman now kadang-kadang itu tidak telaten ketika harus membaca. Ya. Tapi kalau lihat media yang seperti ini mungkin barangkali bisa sedikit menggambarkan materinya, ya, juga keterangan-keterangannya. Bisa dibaca Mas Sofwan, tanwin itu apa? Tanwin, harokat ganda. Tanwin. Ada berapa macam tanwin? Apa saja Mas? tanwin, Ya? Bisa dibantu? Oke. Ada fathah tanwin, ada kasroh tanwin, ada dhammah tanwin. Ini tidak berbunyi ya, ketika tidak menemukan pasangannya. Tidak menemukan pasangannya. Pasangan dalam artian makhraj, huruf. Huruf ya, pasangannya adalah huruf. Sama juga dengan nun mati. Nun sukun ini juga tidak akan hidup bacaannya.
sudah cukup. Nun mati. Ya kan? Ini juga tidak akan berbunyi apapun ketika tidak menemukan pasangan huruf yang lainnya untuk membunyikan tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah. Demikian juga dengan nun mati. Bisa dipahami ini? Mempunyai hukum bacaan jika bertemu huruf tertentu. Maka ketika tidak menemukan pasangannya, ya ini hanya sebatas tanwin seperti ini. Iya. Oke? Oke. Rizky, huruf hijaiyah ada berapa? 28. Oke, Mbak. 28. Spesifik 28. Pada pembahasan kali ini kita akan bagi 28 huruf hijaiyah ini mulai dari alif sampai dengan ya yang berhubungan dengan tanwin dan nun mati. 28 huruf hijaiyah 28 akan menggenapi bacaan nun mati dan tanwin, ya, agar huruf itu bisa terbaca, ya. Karena apa? Tadi Pak Guru sudah menyampaikan mempunyai hukum bacaan ketika ini tidak bertemu dengan huruf tertentu, maka ini tidak bisa, tidak bersuara. Ada suaranya? Tidak ada. Kalau di fathah baru ada suaranya? Ada. Apa suaranya? An. Ini ada suaranya enggak? Kalau di kasroh? In. Demikian juga ini. Kalau di dhammah, tanwin dhammah menjadi kalau alifnya tidak ada, bunyi enggak? Oke. Ada kaidah ketika huruf hijaiyah yang 28 itu bertemu dengan tanwin atau nun mati. Saya yakin di sini juga ada beberapa santri pondok. Tolong nazomkan Pak Guru terkait dengan hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada yang hafal? Apa perlu Pak Guru ingatkan, Safa, Janeta? Yuk bareng-bareng kita nazomkan. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu ngindal hija ikham satun tubai. Ketika ada tanwin, sama nun mati ya sama bunyinya kayak nun disukun. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan 28 huruf hijaiyah itu khamsatun tubayanu, maka akan spesifik, ya, mempunyai hukum bacaan 5 atau 4? 5 atau 4? 5. Iya, 5. Oke, 5. Baik, kita urut mulai dari kelompok 1. Yang pertama, hukum tanwin dan nun mati. Ada 5 pembagian hukum bacaan. Yang pertama adalah hukum bacaan kelompok 1, idhar. Kelompok 2, idgham. Oke, di sini di idgham. Ya, idgham nanti akan dibagi menjadi 2. Makanya tadi khamsata menjadi 5, tidak 4, tidak arba. Ya, karena di idgham dibagi 2. Penjelasannya nanti. Ya. Yang ketiga, idgham dibagi 2 apa saja kelompok 2? Idgham bi ghunna dan idgham bila ghunna. Kelompok 3, yang keempat? Iqlab. Kelompok 4? Ikhfa. Oke. 5 sudah kalian sebutkan dengan sangat jelas. Sekarang Pak Guru juga akan memberikan contoh spesifik. Tanwin, nun mati, ya, akan berbunyi, ya, akan terus wasal, ya. Lanjut, ketiga, tanwin dan nun mati itu, ya, dikategorikan
Ya, menjadi 5 bagian yang sudah kalian sebutkan. Yang pertama adalah ketika ada tanwin dan nun mati, maka bisa juga berhukum bacaan idhar. Ketika ada tanwin atau nun mati, bisa juga berhubungan dengan bacaan idgham, baik itu idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Yang ketiga, ketika ada tanwin dan nun mati, bisa juga hukum bacaannya menjadi iqlab. Atau yang terakhir, tanwin dan nun mati itu akan disebut sebagai bacaan ikhfa. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, kalian nanti juga bisa memberikan contoh di penggalan ayat yang lain. Tapi karena kita spesifiknya adalah kepada Quran surat Al-Baqarah 143, mari bareng-bareng kita coba bahas satu persatu. Kira-kira ada enggak hukum bacaan yang sudah kalian sebutkan tadi di ayat ini? Ya, ada enggak? Ada. Oke. Yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum. Oke, di sini sebenarnya juga ada hukum yang lain. Tapi ini pembahasannya insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Ya, kita spesifik kepada hukum tanwin dan nun mati. Mana yang disebut tanwin dan bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu? Ummatan wasaton. Walaupun mim sendiri juga bagian daripada ilmu tajwid. Oke. Spesifik nggih, spesifik yang ummatan wasaton, saya tandai 1. Yang kedua, wasaton. Ini adalah tanwin fathah bertemu dengan lam. Ini adalah tanwin fathah bertemu dengan waw. Oke, saya tandai 2. Lalu apa lagi, Mbak? Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Ini bisa juga bagian dari hukum tanwin dan nun mati ketika ini diwasolkan, dilanjutkan. Ketika diwakafkan maka ini berhenti syahida. Itu ya. Oke, saya batasi. Ini kita spesifik saja, ya. Kita wasolkan saja ini syahidau. Oke, 1, 2, 3. Terus wama ja'alnal qiblatal lati kunta ya. Ini berarti nun sukun. Oke, yang itu tanwin, yang ini spesifik nun sukun. Kunta guru tandai 4. Terus apa lagi? Mayyattabi'u illa lina'lama mayyattabi'u. Nah, saya tandai 5. Yes. Mayyattabi'ur rasula mimmai. Ini masuk enggak? Berapa berarti? 6 ya? 6. Ini sukun, mimman. Ya. Yang qolibu ala aqibai. Lalu wa ing, ini sukun nggih Mas, Mbak. Wa ing kana 6, 7. Oke. Yang selanjutnya lakabi rotan, tanwin fathah bertemu dengan alif 8, 7, 8. Lalu apa lagi? Wa ma kana Allahu liyudhi'a ima. Oke, ini saya tinggal. Ini saya tinggal ya. Karena ini hukumnya, hukum apa ini ya? Mim mati atau mim sukun ya. Ini juga. La ra'u Ra'ufur Rahim. Oke, 9 hukum bacaan tanwin dan nun mati ketika diterapkan dengan kaidah ilmu tajwid.
pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Baik, sebelum kita memasuki dan membahas tentang hukum bacaan apa saja di sini, oke. Tadi kalian juga sudah sangat jelas menjelaskan bahwa hukum tanwin dan nun mati dibagi menjadi 5. Kalian juga sudah sangat luar biasa menyebutkannya: idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Sekarang sampai kepada ketentuan. Mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 kita balik. Kelompok 4. Kalau kelompok 4 tidak bisa jawab, silahkan kelompok 3 jelaskan yang keras. Ya, dan seterusnya. Ya, Pak Guru menginginkan pembelajaran ini bukan hanya menjadi sebuah pembelajaran yang hanya masuk kelas tapi tidak bermakna. Pak Guru menginginkan bahwa walaupun pembelajaran ini singkat tapi minimal ada makna tersendiri. Maknanya apa? Minimal kalian sedikit paham tentang hukum bacaan. Tadi sudah sangat disebutkan dengan jelas, membaca Al-Quran mutlak harus fardu ain dengan ilmu tajwid. Kalau belajarnya fardu kifayah. Ya. Padahal membaca Al-Quran termasuk ibadah. Maka kalau kepingin tambah ibadah, silahkan ketika membaca Al-Quran terapkan ilmu tajwid dalam setiap bacaan kalian. Oke, mulai dari penjelasannya bebas. Kalau kelompok 4 tidak, ya bisa kelompok 3, bisa kelompok 2, bisa kelompok 1. Yang pertama, tadi kalian menyebutkan bacaan idhar. Apa itu yang dimaksud dengan bacaan idhar? Mensobot atau tanwin dibaca dengan jelas. Idhar bermakna jelas atau terang. Oke? Jelas. Maka ketika ada tanwin dan nun mati kok dibaca jelas, berarti ini adalah bacaan idhar. Oke. Bacaan idhar. Ada berapa hurufnya? 6. Ada huruf 6. Hei. Guru. Oke, bisa dilihat? Oke. Bacaan idhar jelas. Hurufnya apa saja? Hamzah, ha, ngain, ghin, kha. Dari mana bacanya? Oh, dari sini berarti kha, ghin, ha, ngain, ha, hamzah. Yes, dibalik nggak apa-apa. Yang penting ini sama dengan 6. Idhar. Aduh. Idhar hurufnya 6. 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Atau kalau dalam kaidah nadhom yang pertama tadi adalah fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Ada enggak ini penerapannya di hukum bacaan yang dibaca jelas? Di lafal yang mana kelompok 2? Ada enggak? Kelompok 3 yang mana? Lakabirotan. Kenapa dibaca jelas Mbak Kalila? Oke, ada fathah tanwin bertemu dengan alif. Alif atau hamzah. Ya. Jelas? Dibaca jelas? Berarti tidak boleh dibaca illa lina lama mana? Wa in kanat lakabiratan. Enggak boleh. Ya. Harus spesifik, tegas atau jelas. Ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Oke, terima kasih Mbak Kalila. Sudah sangat tepat. Ada yang lain yang berhukum bacaan jelas di
Quran Al-Baqarah ayat 143 berkaitan dengan hukum bacaan idhar? Ada enggak? Tidak. Oke, berarti hanya satu. Ini ya, ini yang nomor 8, ini bacaannya idhar. Oke, ada yang bisa mencontohkan yang lain selain bertemu dengan alif? Man, ngalama. Gini kah? Man ngalama. Ada yang bisa mencontohkan di huruf H? Yanhauna. Oh, nanti spesifik karena ini satu kalimat, ya. Tapi nggak apa-apa. Yanhauna. Man alama. Ada yang bisa mencontohkan yang lain lagi? Min ghairi. Oke. Masa Abimanyu. Tenang. Min ghairi. Oke. Ada yang bisa mencontohkan lagi? Masih 2. Ha dan kha. Oke, kelompok berapa ya? Oh iya. Mbak siapa ya? Elisa. Min Halim sama. Min halimin. Nun yang tanwin. Yang tanwin. Ada yang bisa mencontohkan Mbak Naomi apa Mbak Elvira atau kelompok 1 Mbak Isna? Yang tanwin. Ini nun semuanya ini. Yanhauna, man ngalama, min halimin, min ghairin. Ayo, yang tanwin. Yang tanwin. Yang tanwin. Ngaliman hakima. Ngaliman man hakima. Wes, yang ini bisa mencontohkan yang kho. Hah? Kholila. Oke, saya anggap benar. Ya. Kholila. Ya wes, betul Humam. Ya, itu yang spesifik. Oke? Jelas ini? Bacaan idhar? Oke, jelas perlu diulang? Insya Allah tidak. Ya, spesifik karena kalian juga sudah mencontoh dan menulis contoh. Kalian juga sudah spesifik menjelaskan terkait dengan pengertian. Insya Allah ketika kalian akan lebih paham ketika kalian sambil baca Quran, sambil buka Quran di rumah. Silahkan langsung penerapan. Ya. Oh, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf halaq ini, 6 ini, maka spesifik wajib hukumnya dibaca idhar. Yang kedua, tadi disebutkan adalah bacaan idgham. Idgham dibagi menjadi 2, bila. Oke? Bi dengan dengung, la ra dengung. Bi berarti dengan mendengung, kalau la berarti dibaca dengan tidak dengung. Ada berapa hurufnya di idgham spesifik semuanya? Ada 6 juga. Apa saja hurufnya? Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Oke. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 6 ini juga,
maka spesifik bacaannya bisa juga kemungkinannya adalah bihunnah, atau bisa bacaan yang lain adalah idgham bila hunnah. Dibaca hunnah dengan kaidah hunnah. Wa hunnatun. Nah, ya. Jelas ya? Dibaca dengan mendengung. Kalau la berarti tidak mendengung. Yang mendengung hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Ya nun mim wawu. Aduh. Ya nun mim wawu ini spesifik pada bacaan bi hunnah. Ketika ada tanwin atau nun mati. Bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca dengan hunnah, dibaca dengan Oke, kita terapkan itu pada bacaan Quran surah Al-Baqarah 143. Mulai dari yang awal, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, ini hukum bacaan. Salah satunya wawu ketemu ya, gunnah. Lam gunnah ya. Oke, kita spesifik. Yang tanwin dan tanwin bertemu dengan huruf wawu. Bacaan apa ini? Idgham bihunnah. Kenapa bihunnah? Karena ada tanwin mati bertemu dengan huruf, maka wajib dengan kaidah ilmu tajwid dibaca bihunnah dengan Ada yang bisa mempraktekkan bacaannya? Yang tadi diam saja, yo, yang biasanya agak vokal di kelas atau ketika lagi olahraga, yo bersuara, yo Mas Wanggih yang dari tadi diam saja kayaknya, yo. Oke, terapkan idgham bi gunnah pada lafal ummatan wasaton. Gimana cara membacanya Mas Wanggih? Yang keras. Oh, ka ummatun. Tanwin fatau. Wah. Ummatau. Ya jilatun, baca. Oke. Ya. Ummatau wasaton, ummatan. Ini masuk kepada huruf wawu. Tidak bisa dibaca ummatan. Nggak bisa. Tidak bisa dibaca ummatan wasaton. Ya. Karena harus ada kaidah dengungnya dulu. Oke? Paham? Paham. Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf lam. Aku tandai dengan dua. Hukum bacaannya apa? Rizky Julian? Idgham bila gunnah. Benar apa salah? Idgham bila gunnah. Dibaca dengan tidak. Oke. Cara membacanya gimana? Mas Rizky Julian? Oke, wasatol litakunu. Masuk, ya. Karena idgham ini berarti memasukkan, ya. Yang pertama dengan dengung, yang kedua dengan tidak dengung. Memasukkannya ketika idghamnya itu adalah bi gunnah, maka dengan dengung. Ketika kok bila gunnah, maka ini langsung masuk, tetapi tidak dengan dengung. Tidak boleh dibaca wasaton. Dibaca
ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Oke. Yang ketiga masih sama dengan penjabaran dan keterangan nomor 1 atau beda? Sama? Oke, yang ketiga berarti hukumnya idgham bi gunnah, memasukkan ya kepada huruf setelah tanwin ini langsung kepada huruf idgham bi gunnah dengan dengung. Syahidan. Oke. Syahidan. Walaupun wawunya tidak ada tasjidnya. Jangan terkecoh nggih. Jangan terkecoh ya. Walaupun wawunya tidak bertasjid karena ini spesifik adalah bacaan idgham bi gunnah, maka memasukkannya, mengucapkan huruf wawunya dengan disertai gunnah atau disertai dengan dengung. Ketiga. Oke. Kita lanjut. Ini pada perspektif ini wasol nggih. Lanjut. Kalau ini tidak dilanjutkan, maka tidak ada hukum bacaan di sini. Hukum bacaannya adalah di tanwin fathah di akhir kalimat. Nanti masuknya kepada mad. Itu penjabarannya lebih rumit lagi. Ya. Kalau mau diwakafkan, berarti kalian cukup membaca alaikum syahida. Tidak ada hamzah apapun setelah da. Ya. Tidak boleh dibaca alaikum syahida. Berarti ada hamzahnya. Alaikum syahida. Lepas, bukan saktah. Ya. Ketika ini mau dilanjut, maka ini berhukum idgham bi gunnah. Syahidau. Oke. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Di mana lagi ada hukum bacaan tanwin dan nun mati yang berlaku di ayat ini? Mana? Kuntanya tidak. Kuntanya tidak. Ini yang saya tandai 4 enggak hukum bacaan. Hukum bacaan apa, Fatma? Ikhfa. Oke. Ikhfa. Oke. Spesifik yang ikhfa. Ikhfa itu bacaan yang seperti apa ya? Suara samar. Ikhfa. Samar. Ada berapa hurufnya? 15. Oke, 15. Dari 28 dikurangi ini 6, ini 6. Nah, nanti yang satu spesifik satu ya. Berarti semuanya selain yang masuk ke idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah dan yang masuk ke hukum bacaan idhar semua dibaca ikhfa. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu di antara huruf yang 15 ini, maka hukumnya ikhfa. Cara membacanya dengan samar. Ada hukum ikhfa di sini? Di nomor berapa yang Pak Guru tandai? 4. Oke, nomor 4. Ikhfa. Oke, coba dilafalkan Mbak Syafa Aulia mulai dari depan. Wa ma ja'alnal qiblatal lati. Yang keras. Oke, kunta. Ya, jangan terlalu cepat, Mbak. Kunta. Ya, Pak Guru sudah pernah menyampaikan kalau bacaan ikhfa itu bacaan yang di sini kayak kunta, ya. Tidak boleh dibaca allati kunta. Ya.
Allati kunta. Ya, harus samar. Allati kunta. Kunta. Di kaidah-kaidah kayak Mas Humam ketika membacanya dengan kaidah murotal apalagi tilawah ini bisa lebih dari berapa alif bacaan ikhfa? 1. Ya, bisa lebih dari hanya 2 ketukan. 1 alif itu 2 ketukan ya. Kunta. Yes. Kunta. Di kaidah murotal seperti Mas Humam tadi ketika membaca awal ini bisa 2 alif. Kalau 2 alif berarti nanti yang mad silahkan disesuaikan sendiri. Wa ma ja'alna al-qiblatan allati kunta 'alaiha. Oke? Ya. Tapi nanti disesuaikan yang lain. Oke, samar. Selanjutnya, illa lina'lama may yattabi'u. Nun bertemu dengan tadi hukumnya apa? Kembali kepada idgham bi gunnah. Idgham yang dengung. Oke, silahkan dibaca sekali lagi Mas Humam. Idgham bi gunnahnya illa lina'lama may illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Oke, ya. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul. May. Ya, ya nih genah ya. Jangan samar, malah samar. May langsung nunnya langsung lebur kepada huruf ya dengan disertai dengung. May. Ya, ya. Oke. Yang kedua ada nun mati bertemu dengan apa lagi ini? Apa lagi? Oke, kayaknya di Al-Quran Al-Baqarah 123 banyak bacaan idgham bila bihunnahnya. Sudah berapa itu? Ya. May yattabi'ur rasula mimman. Oke. Mimman. Langsung langsung lebur. Nunnya langsung lebur ke huruf ya. Ngalang aqibai. Ya. Lalu wa in kanat ada nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf. Bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa tadi bacaan yang seperti apa ya, Mas? Samar. Oke. Wa in bedakan antara ikhfa sama idgham bihunnah. Ini nunnya masih kebaca. Kalau idgham bihunnah nunnya sudah langsung lebur kepada huruf setelahnya. Ya. Mimman tidak dibaca mimman yang enggak. Ya. Dibedakan. Kalau idgham bihunnah huruf nunnya langsung lebur kepada huruf idgham bihunnah itu sendiri. Tetapi kalau ikhfa nunnya tetap kebaca dengan samar. Wa in setengah-setengah antara nun dan kaf. Wa in kanat tidak boleh dibaca wa ikka. Ya. Wa in kanat setengah nun setengah kaf. Ya. Dan huruf ikhfa yang lainnya yang ada berapa tadi? 15. Selain huruf idgham yang 6, selain huruf idhar yang 6. Oke. 1, 2, ini saya tandai 3 saja biar kalian tidak mumet. 4, 5. Terakhir apa itu? Hukum bacaan Iqbal malahan.
Iqlab. Iqlab. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ada enggak di sini? Ada enggak? Enggak ada. Kita selesaikan satu huruf lagi. Ini idhar sudah ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Ika pertama sekali. Yang terakhir 9. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Mana yang masuk pada hukum bacaan tanwin dan nun mati? Raufur rahim. Ada apa itu? Tandanya tanwin bertemu dengan dibaca idgham tidak dengan gunnah atau tidak dengan dengung. Oke, praktekkan sekali lagi. Mas Rizky Agus. Oke, la raufur rahim. Kalau bi gunnah langsung lebur ke huruf selanjutnya dengan gunnah. Kalau la gunnah, bila gunnah, maka leburnya dengan tidak gunnah. Tidak boleh dibaca la raufur. Ya, enggak boleh. La raufur rahim. Hurufnya ada berapa itu bila gunnah? 2. Apa? Lam, ro. Kalau idgham bi gunnah? Dibaca dengan dengung. Kalau lam ro dibaca dengan tidak. Kalau samar hurufnya ada? 15. Ada yang bisa menyebutkan? Dal. Oh, 15. Ya, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf 15 ini, maka dibaca samar. Hukum bacaannya ikhfa. Seperti lafal apa tadi yang bacaan ikhfa? Wa in kanat in kuntum. Oke? Wa in kanat, nunnya tetap kebaca, kafnya juga ya. Ya. Atau in kuntum orang kena diwaca ikutub. Enggak boleh ya. Nunnya tetap kebaca, kafnya juga sama. Nunnya tetap kebaca, tahnya juga tengah-tengah dengan suara samar. In kuntum. Paham? Oke. Yang terakhir, ketika ada nun mati bertemu dengan ba, tok. Karena hurufnya memang satu. Bacaan apa itu? Ketentuannya iqlab apa? Ada yang tahu? Menggantikan huruf nun ketemu dengan ba diganti dengan huruf. Ada yang bisa mencontohkan? Oke, dibaca apa? Mim ba'di, tidak dibaca min, tidak dibaca mib. Tapi ini antara nun dan ba diganti dengan mim mati. Mim ba'di, satu tok ya. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yaitu ba, jangan batok ba, maka dibaca iqlab. Oke, sampai di sini terkait dengan hukum bacaan tanwin dan nun mati. Penerapannya langsung kepada Quran surat Al-Baqarah 143.
Pak Guru sudah menandainya dengan hukum bacaan. Kalian juga kemarin ada yang diberi tugas untuk menandai, sudah? Mencari hurufnya yang lain juga sudah? Ketentuan hurufnya sudah? Oke. Sudah semua? Ada yang juga kemarin dengan model nulis seni? Sudah belum? Sudah semuanya berarti? Oke. Ada yang menulis ulang juga sudah? Oke. Sebelum Pak Guru akhiri, sampai kepada penerapan hukum tanwin dan nun mati pada Quran Surah Al-Baqarah 143, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita cek lagi. Yang pertama, hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5. Yang pertama, hukum bacaan. Dibaca. Hurufnya apa saja? Dalam penerapan Al-Baqarah 143 ditandai oleh nomor berapa? 8. Dibaca bareng-bareng. Lakabiratan illa alal ladina hadaw. Oke, lakabiratan. Enggak boleh dibaca lakabiratan bareng. Ya. Yang kedua, setelah idhar, apalagi idgham. Hurufnya ada berapa? 6. Dibagi menjadi berapa huruf idgham? 2. Apa saja? Bihunna. Hurufnya apa saja? Dibaca idgham bihunna. Cara membacanya seperti apa? Dengan dengung. Adakah di Quran Surah Al-Baqarah 143 ini yang penerapannya sampai kepada idgham bihunna? Ditandai oleh nomor berapa? 1. Apa lafalnya? Ummatau. Yang kedua? Syahidau. Yang ketiga? Mayyattabi'u. Yang keempat? Mimmayyanqalibu. Oke, jelas? Oke. Yang kedua, idgham bila hunna. Hurufnya ada berapa? Apa saja? Lam, ro. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan lam, ro, maka spesifik dalam ilmu tajwid itu berhukum idgham bila hunna. Cara membacanya seperti apa? Tidak berdengung. Seperti lafal pada Quran Surah Al-Baqarah. Wasatol litakunu. Ada lagi? Apa? La raufur rahim. Yang keempat, tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, hukum bacaan apa? Hurufnya ada berapa? 15. Cara membacanya seperti apa? Pada lafal Al-Baqarah 143 ada enggak lafal apa itu? Wa in kanat. Ya. Wa in kanat. Mudah-mudahan kalian juga bisa memberikan contoh yang lain ketika ada tugas yang lain terkait dengan hukum bacaan ikhfa ini. Yang jelas hurufnya ada 15. Cara membacanya seperti apa? Oke, dibaca dengan samar. Oke, yang terakhir, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah, apa hurufnya? Hukum bacaannya? Ketentuannya apa? Oke, menggantikan sukun atau tanwin dengan huruf mim. Seperti lafal? Oke, di sini ada enggak contohnya? Tidak. Oke. Mim ba'di.
ada nun mati, sukun bertemu dengan ba. Maka nun mimnya, nun dan ba-nya diganti dengan mim. Mim ba'di, tidak boleh dibaca min ba'di, tidak boleh dibaca mim ba'di. Mim ba'di. Panjangnya berapa? Iqlab? Berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat, okay? 2 harokat dalam kaidah ilmu tajwid. Berapa ketukan? 2. Atau 1? Mim ba'di. Mim ba'di. Ya. Kecuali di kaidah yang lain dalam tahapan tadi, ya, ada metode tilawatil Quran, ya, maka panjangnya huruf ini bisa disesuaikan, ya, ya. In kuntum illa, bisa ya, kecuali kaidahnya disesuaikan, nanti bacaannya juga disesuaikan, panjangnya juga disesuaikan. Dalam tahapan normal sesuai dengan ketentuan. Oke, belajar Al-Quran itu wajib, ya, wajib ya. Iqra wa rabbukal akram, sebagai bagian daripada perintahnya Allah kepada Rasul Muhammad SAW untuk membaca. Apalagi yang dibaca adalah Al-Quran. Membacanya sudah termasuk ibadah, apalagi mengamalkannya. Oke ya, jadilah generasi-generasi Quran. Silahkan belajar terus, ya. Jadilah generasi-generasi Quran yang akan bisa memuliakan diri kalian, juga bisa memuliakan orang tua kalian pada saatnya nanti. Oke, ya. Jangan patah semangat, apalagi dalam kaidah Al-Quran. Kita menjadi sebaik-baik umat menurut Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di antara sebaik-baiknya umatnya Rasul adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Baik anak-anak, terima kasih. Saya kira cukup penjelasan Pak Guru. Bisa dipahami, nggih? Bisa dipahami. Alhamdulillah cukup bermakna pembelajarannya. Ya, saya yakin kalian juga akan terus belajar. Jangan patah semangat, silahkan belajar. Kalau mau yang spesifik ke ilmu tajwid, silahkan belajarnya langsung praktek dengan membaca Al-Quran. Maka secara otomatis nanti kalian akan terbiasa. Terbiasa membaca Al-Quran dan kaidah tajwidnya juga tidak pernah kalian tinggalkan. Ketika dalam tahapan belajar salah, itu tidak jadi masalah. Tapi yang paling repot adalah ketika belum bisa, kita tidak mau belajar. Nah, itu yang tidak baik. Oke, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Dan mari bersama-sama kita tutup kegiatannya dengan membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.